terkasih, tema seragam dalam lingkup Sinode Gereja Protestan Indonesia Timur minggu ini yaitu Tuhan hadir membawa damai sejahtera. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pernahkah saudara mempunyai pengalaman bersembunyi di suatu tempat karena merasa takut? Dulu waktu ada kerusuhan di sekitar Lakahan, ada banyak orang berbondong-bondong ke daerah hutan untuk bersembunyi mencari perlindungan. Saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan, dalam pembacaan kita dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 23, murid-murid Tuhan Yesus bersembunyi di suatu tempat, sebuah ruangan di mana semua pintu terkunci. Mengapa mereka bersembunyi? Mereka takut kepada para pemimpin-pemimpin Yahudi, orang-orang Yahudi. Jangan-jangan mereka menangkap mereka setelah guru mereka, Tuhan Yesus, ditangkap. Kemudian juga ada berita tentang kebangkitan Yesus dan para murid yang dituduh bahwa yang mencuri mayatnya adalah muridnya. Jadi bisa saja para murid dituduh mencuri mayat Yesus. Dan banyak lagi yang membuat mereka ketakutan. Lalu mereka bersatu di sebuah ruangan yang terkunci. Dalam tafsiran Alkitab, mereka tidak hanya berkumpul begitu saja, tapi mereka beribadah. Bahkan juga mengumpulkan informasi kepastian kebangkitan Yesus. Di tengah-tengah persembunyian dan ketakutan para murid Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus hadir. Ia datang dengan menembus pintu-pintu yang terkunci sebagai tanda ia memiliki kuasa atas ruang dan waktu. Ia berdiri di depan para murid-muridnya dan menyapa dengan ramah, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan untuk meyakinkan para murid bahwa yang tampak di depan mereka adalah benar-benar Sang Guru, yaitu Tuhan Yesus yang bangkit, maka Tuhan Yesus memperlihatkan telapak tangannya bekas paku dan juga lambungnya bekas kena tombak. Dengan disaksikannya murid di depan mata mereka bahwa Sang Guru atau Tuhan Yesus bangkit, maka ketakutan mereka digantikan dengan sukacita yang besar. Dan mereka kepenuhan shalom. Tuhan Yesus kemudian mengulang sapaannya yang kedua kalinya dengan mengatakan, "Damai sejahtera bagi kamu." Sekaligus memberi tugas pengutusan bagi murid untuk menjadi saksi, menyebarkan Injil, kabar sukacita tentang kebangkitan Tuhan bagi orang lain dan bagi dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari kisah firman Tuhan ini? Yang pertama, bahwa di saat saudara ketakutan, penuh kekhawatiran, maka jangan kunci pintu hati saudara, tetapi bukalah di hadapan Tuhan Yesus dalam persekutuan dengan Tuhan. Percayalah, di dalam Tuhan Yesus ketakutan dan kekhawatiran saudara digantikan dengan sukacita. Di dalam Tuhan Yesus ada jalan keluar. Hal yang kedua yang kita pelajari adalah di saat pribadi saudara atau di saat jemaat saudara mengalami pergumulan, maka adakanlah doa persekutuan bersama.
Di rumah-rumah tangga bergumullah dalam doa, dan juga pribadi-pribadi gumuli itu di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan Yesus bisa hadir menembus waktu dan ruang di seluruh dunia, dimanapun di dunia ini, termasuk kepada kita di jemaat ini. Tuhan sanggup mengeluarkan kita dari segala pergumulan jemaat, pergumulan pribadi, pergumulan keluarga. Tuhan sanggup memberi jalan keluar. Hal yang ketiga yang kita pelajari dari kisah ini, bahwa setelah kita mengalami dan menerima keselamatan dalam Tuhan melalui pemberitaan hamba-hambanya, setelah kita yakin bahwa Tuhan kita benar-benar Tuhan yang bangkit, dan setelah kita banyak menerima kasih Tuhan, kita dikeluarkan dari berbagai pergumulan hidup, maka saatnya kita diutus untuk bersaksi. Bersaksi adalah bercerita kepada orang lain siapakah Tuhan Yesus yang bangkit itu, dan bagaimana Ia sudah menolong saudara keluar dari segala pergumulan dan kekhawatiran hidup. Karena Tuhan Yesus sanggup mengubah kekhawatiran, ketakutan menjadi sukacita, damai sejahtera. Demikianlah renungan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.